Jangan biarkan dirimu berhenti melakukan apa yang kamu suka. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Shoe Dog karya Phil Knight. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas tentang autobiografi dari founder dan chairman dari Nike bernama Phil Knight atau dikenal akrabnya sebagai Buck. Buck merupakan sosok yang jarang diliput oleh media, dan setelah dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi chairman, Buck membagikan kisahnya dalam membangun Nike menjadi salah satu merek paling ikonik di dunia. Ketika baru lulus kuliah bisnis, Buck meminjam $50 dari ayahnya dan meluncurkan perusahaan dengan misi yang sederhana, mengimpor sepatu lari yang berkualitas tinggi dengan harga murah dari Jepang. Awal bisnisnya juga dimulai dari bawah. Pada tahun 1963, Buck menjual sepatu dari bagasi mobilnya dan berhasil membukukan $8.000 di tahun pertamanya. Dari situ, bisnisnya berkembang hingga sepatunya dipakai oleh berbagai figur dunia seperti Michael Jordan, Tiger Woods, dan puluhan juta orang yang telah membeli sepatunya. Jadi, bagaimana kisahnya? Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Yang pertama, jangan bunuh idemu. Pada tahun 1960-an, Buck baru saja menyelesaikan kuliahnya. Saat itu, Adidas dan Puma sudah menjadi merek sepatu yang terkenal, sedangkan Nike hanya merupakan ide gilanya. Di masa itu, Buck melihat mobil dari Jepang itu sangat populer di Amerika Serikat. Kemudian, dia punya ide gila. Bagaimana kalau sepatu dari Jepang juga mungkin bisa populer di masa depan? Di tahun terakhirnya saat kuliah, Buck menghabiskan berminggu-minggu untuk menulis ide gila itu sebagai hasil skripsinya. Di situ, Buck menjabarkan soal ekspor, impor, hingga bagaimana membangun perusahaan dari awal. Setelah selesai, dia wajib mempresentasikan hasilnya kepada teman sekelasnya. Reaksinya sudah bisa ditebak. Tidak ada yang bertanya, semua hanya membalas passion Buck dengan tatapan mereka yang sedang bosan di dalam kelas. Walaupun begitu, ide gila itu masih tetap berada di pikirannya. Setelah lulus kuliah, Buck keliling dunia selama 1 tahun. Dia pergi keliling Eropa, Mesir, dan Asia. Selama perjalanan, Buck masih terus memikirkan soal ide gila itu. Hingga akhirnya, mendekati akhir perjalanannya, Buck pergi ke Jepang untuk bicara dengan produsen sepatu di sana. Ketika tiba di Jepang, Buck pergi ke perusahaan sepatu bernama Onitsuka yang membuat Tiger Shoes. Di sana, dia berhasil membuat janji meeting. Bagi kebanyakan orang, hal ini sangat sulit dipercaya. Coba bayangkan, Buck saat itu adalah anak yang baru berumur 20-an, baru lulus kuliah, dan tidak punya pengalaman bisnis apapun. Tapi, dia datang ke perusahaan Jepang dan meeting bersama pebisnis Jepang yang sudah berpengalaman. Saat itu, Onitsuka berpikir Buck merupakan perwakilan dari perusahaan Amerika yang besar. Padahal, kenyataannya dia hanya seorang anak yang pergi ke Jepang sendirian. Tentu saja, sepanjang meeting, Buck berpura-pura. Ketika orang Jepang itu bertanya apa nama perusahaannya di Amerika, Buck dengan tegas menjawab Blue Ribbon. Itu adalah nama pertama yang muncul di pikirannya. Karena dia berpikir Blue Ribbon adalah penghargaan yang dia menangkan saat perlombaan olahraganya di sekolah dulu. Tak disangka, Onitsuka juga sedang mencari peluang di Amerika Serikat. Mereka akhirnya sepakat untuk memberikan Buck sebagai distributor resmi Onitsuka di Amerika Serikat. Itulah awal mula Blue Ribbon lahir yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari Nike. Kedua, ambil resiko ketika masih muda. Pada tahun 1964, Buck memesan 300 pasang sepatu dari Onitsuka dan meminta hak distributor di bagian barat Amerika Serikat. Setelah berhasil terjual, dia memesan lagi 900 pasang sepatu tambahan dan meminjam uang untuk membayar sepatunya. Dari situ, bisnisnya terus berkembang dan berhasil melebarkan sayap ke San Francisco dan Los Angeles. Melihat perusahaannya sangat cepat bertumbuh, Onitsuka mengabulkan permintaan Buck untuk menjadi distributor Onitsuka di Amerika bagian barat. Dan dia menandatangani kontrak yang lebih besar lagi. Semakin lama bisnisnya bergerak sangat cepat, tapi uang selalu jadi masalah.
Bisnisnya ibarat seperti kereta yang tidak ada rem, bergerak sangat kencang, tapi memiliki resiko yang tinggi. Buck terbiasa untuk menginvestasikan kembali setiap uang yang dia dapatkan, sehingga perusahaannya mampu berkembang double digit setiap tahun. Pada tahun 1975, Blue Ribbon telah berhutang pada bank hingga $1 juta. Agar mampu membayar hutang sebesar itu, Buck harus menghabiskan semua uang perusahaan selama beberapa hari. Tentu saja ini bukan pilihan yang bijak. Oleh karena itu, Buck pergi ke bank untuk menjelaskan situasinya. Setelah dicek, ternyata perusahaannya sedang berada dalam masalah serius dan berada di ambang kebangkrutan. Bukan hanya itu, Bank of California, tempat Buck meminjam uangnya, telah memberitahu masalah ini kepada FBI, dan Buck bisa dipenjara jika dia tidak segera menyelesaikan masalah ini dan perusahaannya akan bangkrut. Hingga akhirnya pada tahun 1980, Nike memutuskan untuk IPO dan masalah keuangannya satu demi satu terselesaikan. Buck sadar kalau membangun bisnis adalah hal yang beresiko. Jika Blue Ribbon bangkrut dan dia tidak punya uang lagi, maka hidupnya akan sengsara. Tapi di sisi lain, Buck juga memiliki pelajaran berharga yang bisa dia terapkan di bisnis berikutnya. Buck punya pemikiran yang berbeda dengan banyak orang. Dia tidak lari dari hal yang tidak nyaman. Malah, dia ingin merasa tidak nyaman karena dengan keluar dari zona nyaman, berarti Buck akan menjalani hidup yang luar biasa di masa depan. Ketiga, miliki tim yang hebat. Buck merupakan tipe pemimpin yang memberi kebebasan kepada para karyawannya. Dia dikelilingi oleh tim yang sangat cinta dengan sepatu atau yang dia sebut sebagai shoe dog. Bagi Buck, shoe dog adalah orang yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk membuat, menjual, membeli, atau mendesain sepatu. Mereka sangat peduli dengan semua bagian sepatu. Bahkan, nama Nike sendiri bukan berasal dari Buck, tapi dari mimpi salah satu karyawannya. Suatu hari, tim di Blue Ribbon ingin membuat merek sepatu sendiri, dan mereka harus segera memberikan nama untuk sepatu itu. Buck punya ide untuk memberikan nama sepatunya sebagai Dimension 6. Tapi dia memberikan kesempatan kepada karyawannya yang lain untuk mengusulkan nama untuk merek tersebut. Hingga akhirnya, Jeff Johnson terbangun dari mimpinya dengan nama Nike. Kemudian dia menjelaskan kepada atasannya alasan dibalik nama itu yang berarti Dewi Kemenangan Yunani yang bersayap. Bukan cuma itu, Jeff pernah membaca sebuah majalah kalau nama merek yang besar punya beberapa karakter yang serupa, yaitu tidak lebih dari 2 silabus, dan setidaknya memiliki satu huruf yang eksotik atau diucapkan seperti Z, X, atau K. Awalnya, Buck juga tidak suka dengan nama Nike, dan bertanya bagaimana dengan Dimension 6. Timnya dengan jujur bilang, kalau hanya Buck seorang saja yang suka dengan nama Dimension 6. Hingga akhirnya, Buck memutuskan Nike sebagai nama untuk mereknya. Dari Buck, kita belajar kalau kita hanya perlu memberitahu tim kita apa yang mereka harus lakukan, bukan bagaimana. Berikan kebebasan kepada mereka untuk mencari cara dalam mencapai apa yang perusahaan inginkan. Jangan biarkan dirimu berhenti melakukan apa yang kamu suka. Selagi masih muda, beranikan dirimu untuk mengambil resiko, dan kamu akan menjalani hidup yang luar biasa. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.